Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jasmine Putri Amanda dengan NIM 210406097. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembangunan bangunan sederhana yang merupakan materi dari teknologi bangunan. Yaitu fondasi, yang kedua yaitu balok pengikat, yang ketiga yaitu kolom, yang keempat itu ring balok dan balok lantai, yang kelima yaitu struktur atap. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses pembangunan rumah sederhana. Tahapan dalam membangun rumah sederhana. Tahapan pertama yaitu tahap persiapan. Proses persiapan lokasi kerja seperti pemotongan rumput, pembersihan kulit, ataupun pembongkaran bangunan lama apabila itu pekerjaan renovasi. Berikutnya yaitu langkah-langkah pada proses ini, yaitu peletakan bauplang. Yang kedua, bauplang diletakkan. Selanjutnya merupakan tempat untuk digalinya tanah sebagai fondasi. Yang kedua itu tahap pekerjaan fondasi. Tahap ini merupakan tahap yang penting karena kokoh dan tidaknya kekuatan fondasi sangat menentukan bangunan di atasnya, karena fondasi merupakan bagian dari konstruksi bangunan yang paling utama. Beberapa langkah dalam tahap pekerjaan fondasi yaitu: 1. Setelah proses penggalian selesai, selanjutnya tanah yang sudah digali dimasukkan pasir uruk. Kemudian diratakan. Setelah itu batu kali mulai dimasukkan dan disusun. Yang ketiga yaitu tahap pekerjaan backcasting, pembersihan, dan pengecoran slope. Proses pembuatan slope harus memperhatikan level bangunan serta posisi dinding dan kolom, sehingga slope dapat berfungsi dengan baik. Kesimpulannya, slope dapat berperan penting terhadap kekuatan suatu bangunan, khususnya bangunan bertingkat. Beberapa langkah dalam pengerjaan slope yaitu: setelah fondasi selesai, selanjutnya dibentuk oleh slope terdiri dari besi dengan tulangan utama 12 mm dan tegel 8 mm. Yang kedua, setelah slope dibuat, selanjutnya slope diletakkan di atas fondasi seperti gambar ini. Selanjutnya yaitu langkah meletakkan backcasting. Setelah slope diletakkan, mulailah dibentuk backcasting pada slope. Selanjutnya akan dicor. Namun sebelum dicor, jangan lupa untuk meletakkan pembersihan untuk kolom, dapat berupa kolom utama maupun kolom. Setelah itu timbun kembali dengan tanah. Hubungan fondasi dan slope. Agar fondasi dan slope menjadi satu kesatuan, maka diperlukan angkur sebagai penghubung keduanya. Seperti yang terlihat pada gambar, angkur ditanamkan untuk menghubungkan fondasi dan slope. Dan jarak maksimal tiap angkur adalah 1 meter. Di dalam tulangan utama slope terdapat bagel. Bagel ini harus dibanggilkan sebanyak 6D. D ini merupakan diameter besi agar dapat mengunci tulangan utama. Misalnya D 8 mm, maka besi yang harus dibengkokkan ialah 6 kali 8 sama dengan 48 mm, sama dengan 4,8 cm, yang dapat dibulatkan menjadi 5 cm. Ini merupakan gambar bagel yang dibelokkan agar bagel tersebut menjadi lebih kuat dalam mengikat tulangan utama. Yang keempat yaitu tahap pengerjaan kolom. Struktur dalam kolom terbuat dari besi dan beton yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai dan bangunan secara total.
dibahas bahwa kolom ini terdiri dua macam, yaitu kolom praktis dan kolom utama. Yang ini merupakan gambar kolom praktis dan ini merupakan gambar kolom maaf. Dan ini merupakan gambar kolom utama dan ini merupakan gambar kolom praktis. Kolom praktis memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding kolom utama. Dan pada umumnya kolom utama dicor sebelum dinding bata diletakkan, sedangkan kolom praktis dicor setelah beberapa dinding bata diletakkan. Selanjutnya merupakan langkah-langkah dalam pengerjaan kolom, yaitu setelah slope kering, maka tahap selanjutnya ialah pembuatan kolom dan slope memiliki material yang sama dengan slope. Tulangan utama besi dirancang terlebih dahulu, lalu diletakkan dan dihubungkan dengan slope sebelum slope dicor. Setelah itu, kolom dipakaikan backcasting dan dicor untuk kolom utama. Ini merupakan proses backcasting dan ini hasil akhirnya. Hubungan antara slope dan kolom. Agar keduanya menjadi satu kesatuan, maka diperlukannya tulangan utama dibengkokkan sebanyak 40 degree. Tulangan memanjang balok slope menerus melewati kolom bagian dalam ditekuk ke kanan atas. Nah, seperti gambar ini merupakan 40D atau besi yang dibengkokkan agar menjadi suatu kesatuan antara slope dan kolom. Selanjutnya berupa tahap pengerjaan dinding dan kusen. Nah, setiap 6 lapis bata harus diletakkan utuh pada dinding dan kolom agar kolom dan dinding menjadi suatu kesatuan. Nah, ketinggian pilar sekitar 1,5 cm. Setelah bata sudah tersusun setengah, kemudian kusen pintu dan jendela mulai diletakkan. Di atas kusen diletakkan balok lantai. Balok lantai berfungsi agar kusen tidak mengantarkan beban secara langsung. Berikut merupakan gambar dari balok lantai. Selanjutnya itu tahap pengerjaan ring balok. Setelah pengerjaan kolom selesai, selanjutnya kita masuk ke tahap 5, yaitu tahap pengerjaan ring balok. Itu besi yang sudah bentuk diletakkan di dinding, kemudian dipasang backcasting dan siap untuk dicor. Sama halnya dengan slope, dengan kolom dan ring balok juga harus dibengkokkan sebanyak 40D agar menjadi ikatan yang kuat. Dapat dilihat di gambar berikut merupakan besi tulangan utama yang dibengkokkan sebanyak 40D agar menjadi buat. Yang ketujuh yaitu tahap pengerjaan atap. Setelah cor ring balok penuh, selanjutnya ialah pengerjaan atap. Berikut beberapa langkah dalam pengerjaan atap, yaitu merakit langkah kuda-kuda. Awalnya bentuk kuda-kuda dilambangkan dengan T. Seperti gambar, ini merupakan kuda. Kemudian setelah diberi beban, ini menjadi P-aksen. Kalau tidak terjadi P-aksen tersebut, maka diletakkanlah baru tarik di bawah kuda-kuda agar kuda-kuda menjadi lebih kuat dan tidak terdorong ke dalam. Namun pementakan balok tarik seperti gambar ini malah menyebabkan P yang di sini menjadi P-aksen atau melebur. Oleh karena itu, maka diletakkan tiang gantung di tengah-tengah. Namun, muncul masalah lain, yaitu kaki kuda-kuda melentur ke dalam. Tidak dipasanglah balok sokong besar. Berikut merupakan struktur kuda-kuda secara lengkap. Kuda-kuda selesai, selanjutnya itu dipasang gording,
2020. Dan bagian-bagian lainnya seperti yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun penyampaian. Sekian dan terima kasih.